yang terhormat. Selamat datang di CNBC Indonesia Technology Summit 2024 AI with Telco Reimagining Business in Digital Landscape. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini yang terhormat Bapak Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi. Halo Pak Budi, apa kabar ya Pak? Sehat ya Pak? Dan juga Dirjen Kominfo beserta jajarannya, serta para tamu undangan yang hadir dalam acara pagi hari ini yang luar biasa. Tentunya Tech and Telco Summit 2024 dapat berjalan pada pagi hari ini berkat dukungan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom Indonesia, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, Microsoft Indonesia, serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Pemirsa dan juga hadirin yang kami hormati, kita ketahui di era yang dipenuhi dengan laju inovasi teknologi yang sangat pesat, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi kekuatan pendorong yang mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi dan juga bisnis berbasis digital termasuk AI bergantung sepenuhnya kepada keandalan infrastruktur data yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Dan untuk mengantisipasi perubahan ini, serta untuk memajukan dan juga mengukuhkan daya saing Indonesia di era digital, dengan hormat, kami mempersilahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi untuk menyampaikan inovasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Transmedia, Pak Latif, Pak Noko, Pak Ajis, serta pimpinan redaksi CNBC Indonesia, Bapak Wahyu Daniel Panjaitan. Selama ini kita nggak tahu ada marga di belakang. Wahyu Daniel, ternyata ada Panjaitan. Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Bapak Ismail. Dirjen Aptika, Pak Semi belum hadir ya. Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi, Mas Tel, Bapak Sarwoto Atmo Sutarno. Direktur Jenderal PPI, Bapak Wayan Tony. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJI, Bapak Muhammad Arif. CEO SL Axiata, Ibu Dian Siswarini. CEO Indosat, ada yang mewakili. CEO Smart Telkom, Pak Mirza. Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Bapak Dharma Simorangkir. Serta rekan-rekan komunitas master dan APJI, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi landscape artificial intelligence atau AI adalah bagaimana pemanfaatan teknologi AI semakin masif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari nilai pasar AI di tingkat global yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 13 triliun US dollar. Sedangkan di tingkat regional ASEAN, pemanfaatan AI diperkirakan mencapai nilai pasar sebesar 1 triliun US dollar, di mana 366 miliar US dollar dari jumlah tersebut diperkirakan berasal dari Indonesia. Jadi kita bisa lihat angka yang betul-betul fantastis untuk menghadapi pengembangan sektor telekomunikasi di masa depan. Sektor telekomunikasi tak luput terpapar dampak teknologi AI.
Dalam rantai pasok sektor telekomunikasi, AI dapat ditemukan pada 3 aspek, yaitu AI Solution Provider, Sistem Integrator, dan End User. Tingkat signifikan pemanfaatan AI juga terlihat pada proyeksi kontribusi AI di sektor telekomunikasi yang menyentuh angka 38,8 triliun US dollar di tingkat global di tahun 2031. Berangkat dari kondisi tersebut, tentu AI membawa peluang besar bagi sektor telekomunikasi. Pertama, pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas kegiatan komersial melalui otomatisasi layanan pelanggan. Kedua, AI juga dapat digunakan untuk mendukung upaya deteksi dan pencegahan penipuan di industri telekomunikasi. Yang ketiga, AI dapat mendorong upaya penghematan energi dalam operasionalisasi instrumen dan teknologi telekomunikasi sehingga membawa dampak positif untuk keberlanjutan lingkungan. Namun memang di balik berbagai peluang tersebut kita masih memiliki tugas besar untuk merespon tantangan kompleks dari pemanfaatan AI seperti kurangnya keterampilan dan sumber daya yang tepat, tantangan integrasi, kekhawatiran tentang keamanan, dan kultur yang kurang mendukung inovasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, tata kelola AI di level global dan nasional harus kita respon, di mana peluang serta tantangan tersebut menghadirkan upaya tata kelola AI terus dilakukan di tingkat global. Beberapa dokumen rekomendasi tata kelola AI terus diterbitkan. Salah satunya adalah UNESCO Recommendation of Ethics of AI yang meliputi hak asasi manusia dan inklusivitas dalam tata kelola AI. Rekomendasi ini didukung oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Sejumlah negara lain juga mengembangkan tata kelola AI-nya sendiri, seperti Amerika Serikat dengan Executive Order-nya, Brasil dengan rancangan AI Bill nomor 2238, Uni Eropa dengan EU AI Act, serta Tiongkok dengan Interim Measures for the Management of the Generative Artificial Intelligence Service. Jadi setiap negara memiliki berbagai respon terhadap perkembangan teknologi AI. Indonesia sendiri telah memiliki dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang memetakan informasi arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan penerapan AI. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga telah mengeluarkan surat edaran Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial sebagai panduan pengembangan AI bagi pelaku industri serta penyelenggaraan sistem elektronik publik dan privat. Surat edaran tersebut merupakan panduan umum nilai dan etika pemanfaatan dan pengembangan AI di Indonesia. Secara khusus, SG tersebut mendorong perusahaan telekomunikasi membangun infrastruktur, teknologi, dan talenta untuk menerapkan AI secara etis dan bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin sekalian, strategi sektor telco dalam pemanfaatan AI perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Sebagai wujud pemanfaatan AI di sektor telekomunikasi, pelaku industri memerlukan strategi penerapan yang komprehensif, baik secara internal maupun sebagai bagian dari suatu ekosistem, di mana yang pertama, perusahaan perlu berinvestasi dalam strategi change management agar integrasi AI pada bisnis dapat berjalan efektif. Pelaku industri perlu memetakan potensi, kebutuhan, dan dampak dari adopsi AI untuk merancang tata kelola pemanfaatan AI dalam perusahaan. Kedua, kehadiran talenta digital yang adaptif dalam pemanfaatan AI juga berperan penting. Oleh karena itu, pelaku industri sektor telekomunikasi perlu mengutamakan peningkatan kapasitas staff dengan keterampilan berbasis AI. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun budaya inovasi agar pemanfaatan AI dapat berdampak pada pengembangan sektor telekomunikasi. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, para pelaku industri perlu mengutamakan kolaborasi dalam pemanfaatan AI, misalnya melalui kolaborasi dengan mitra ahli untuk mengembangkan Large Language Model atau LLM AI agar perusahaan dapat memaksimalkan potensi AI.
Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan Sundar Pichai, CEO dari Google, tentang AI. Bahwa AI akan menggerakkan masa depan bisnis, menciptakan kesempatan bagi mereka yang beradaptasi dan berinovasi. Ungkapan ini menyampaikan optimisme dalam menyambut era AI, khususnya bagi sektor telekomunikasi, agar tidak hanya menjadi pengguna, namun sebagai katalis inovasi dan pemanfaatan AI secara produktif, sehingga kita bisa memaknai digitalisasi di masyarakat untuk memberikan kontribusi dan peningkatan produktivitas masyarakat dan mendorong kemajuan Indonesia di masa-masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Budi Aristiadi atas pemaparan dinastiknya yang sangat komprehensif. Pemirsa dan juga para hadirin yang kami hormati, Tech and Tato Summit 2024 masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama.